malah ini eksklusif nih. Ya, eksklusif. Ini eksklusif. Ini skripsi Pak Jokowi. Ini saya potret sendiri. Ini dari mana? Dari UGM? Ini dari UGM. Oke. Ya, dan ini saya foto sendiri, jadi kita lihat halaman berikutnya. Oke. Enggak, sebentar. Artinya skripsi itu ada ya? Ada. Skripsinya ada. Yang disebut skripsinya Joko Widodo itu ada. Ini eksklusif nih ya? Ya, ini eksklusif, belum pernah muncul ya. Jadi ini ada. Kemudian kalau kita lihat halaman berikutnya, ya itu di situ ini udah lari, tapi nggak apa-apa. Ini lihat, ini ketikan manual. Ini ketikan manual, ketikan dengan mesin ketik manual. Ya, ada nanti halaman pengesahan itu yang dibuat tidak dengan mesin ketik manual. Coba kita tapi lihat. dengan font yang itu kalau diteliti, font itu jauh mendahului zamannya. Gitu ya. Ini. Nah, ini. Oke. Ini tidak ada di tahun 85 dengan font semacam ini. Ini adalah font kreasi dari Windows yang baru ada di tahun 92. Bahkan tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu pun dikonfirmasi oleh putrinya Prof. Ahmad Sumitro. Nama bapaknya bukan itu. Nama bapaknya Profesor Dr. Ahmad Sumitro, pakai U. Oke, bukan tidak Soe. pakai OE. Tanda tangannya juga beda. Ya, tanda tangannya beda. Silakan dibaca oleh Grafolo. Bakal sehat ini. Loh, iya, kan ini justru sehat banget. Ya, namanya juga banget, tidak semacam sehat itu. banget. Oke, Jadi kita ada untuk clean. ditampilkan ya. Dan ini kosong, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji. Kok bisa kosong tapi lulus Tampilkan itu full kan ya, Pak, aneh. ya? Tampilkan full. Iya. Terus berikutnya lagi. Jadi ada halaman yang sangat penting, yaitu halaman pengesahan atau halaman pengujian. Nah, ini lucu lagi. Tidak ada di skripsinya Jokowi, justru ini ditampilkan pada skripsinya orang lain yang ada di situ. Teman-teman bisa lihat yang paling lucu di sini. Dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Prof, tesis itu S1 atau S2, Prof? Jujur. S2. Ya, Profesor mengatakan tesis itu S2. Tapi sebentar. Juru bicara Jokowi dan juga Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, kembali menjadi lucu-lucuan publik usai kembali emosi saat dialog dalam acara Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Bahkan, Sylvester sempat dibungkam oleh Roy Suryo dan juga Mustafa Narawardaya. Awalnya, Roy Suryo membeberkan mengenai ijazah Jokowi yang diduga palsu. Roy menerangkan, berdasarkan analisis software, patut diduga ijazah kelulusan Jokowi dari Universitas Gadjah Mada tersebut palsu. Namun, analisis Roy Suryo tersebut dipertanyakan oleh Sylvester, yang saat ini menjabat Komisaris Independen Indofood PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Tapi sebagai anak bangsa, saya bilang tadi, bahwa miris ya, negara lain sudah sampai ke bulan, ya kan? Mereka udah robotisasi dan sebagainya. Kita masih berkutat dengan hal-hal yang menurut saya remeh-temeh. Menurut saya, ya. Tapi Amerika juga remeh-temeh juga. Harvard versus Trump kan juga. Ya, jadi makanya ini Bang. Jadi kita sekarang ini bagaimana kita menghadapi situasi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak menentu. Dan saya berpikir bahwa come on lah, jangan sampai kita anak-anak bangsa ini diadu domba, ya. Kita perlu mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya, agar kedepannya bisa sampai 2029 menyelesaikan semua janji-janji kampanye dengan baik, ya. Sylvester mempertanyakan apa bukti adanya pihak yang memalsukan ijazah tersebut. Ia bahkan menyinggung Roy bisa langsung dijerat hukum. Namun, saat pembawa acara Aiman Wicaksono bertanya, apakah Sylvester pernah melihat ijazah UGM Jokowi? Ia hanya bisa menjawab pelan, saya belum lihat. Dalam program tersebut, Sylvester juga sempat diingatkan Aiman agar tidak emosional, serta menjaga tata bahasanya. Patung tadi, kalau berbohong lagi, tambah panjang, sekalipun dia berbohong kecil, dia tambah panjang. Itulah kisah Pinocchio. Oke. Apa kaitannya sama ijazah palsu ini? Itu pertanyaan saya sebenarnya. Saya ceritakan dulu. Ada cerita panjang lebar. Maka, kaitannya apa? Sebuah buku namanya The Adventure of Pinocchio menceritakan itu. Lalu seorang profesor Tilmar namanya, itu di McGill University, itu bilang begini, ada orang kedua yang mengidap namanya Pinocchio Effect. Pinocchio Effect. Seandainya ini, ya saya potong dikit. Seandainya Pinocchio itu tidak hanya kalau dia bohong, kalau dia marah hidungnya panjang, Pak Sylvester tadi tambah panjang gitu kan. Itu juga tambah panjang. Tapi ini soal kebohongan. Nah, dia dulu pernah bohong waktu 2019 mengatakan bahwa ada anak umur 12 tahun meninggal, ternyata enggak. Jadi yang Pinocchio ini dia. Enggak apa-apa. Ya kan benar kan, dengerin. Tahun 2019 ya kalau nggak salah. Tapi kampusnya udah nggak ada, kampusnya di Ruko itu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi ijazah saya asli, kampus saya masih ada, nggak Ruko kampus saya. Kalau kampusnya Ruko, ngaco makanya. Oke ya, saya ceritakan dulu. Jadi seandainya mau konsisten ya,
Coba ya, yang narasumber itu dicek ijazahnya semua. Oke. Perguruan tingginya dicek semua. Terus Pinocchio efek itu. Jadi Tidak hanya itu, Sylvester seperti dipermalukan saat Mustafa Nahrawardaya menjelaskan tentang Pinocchio. Namun, Sylvester sempat memotong dan menuding Mustafa Nahrawardaya juga sempat berbohong bahwa kampus kuliah Sylvester berada di pertokoan yang kini sudah tidak ada lagi jejaknya. Informasi keterbukaan publik ini khususnya mengenai pribadi termasuk yang pendidikan itu dikecualikan. Salah lagi nih. Loh. Salah. Ya, ini merujuk pada pasal 17 Betul. huruf H. Iya. Angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ada tentang pendidikan nilai. keterbukaan informasi Publik. publik. Satuan pendidikan formal seseorang adalah salah bentuk informasi yang Betul. dikecualikan. Di situ Udahlah, Mas. akademiknya Ya, adalah nilai. udahlah, kalau dalam hal lain boleh lah Mas, tapi kalau dalam hal hukum mungkin kita ini Kebetulan saya dihukum, ngawal. ya. Kebetulan kami semua di Komisi 1 DPR mengawal itu, Mas. ya ini kan bunyi undang-undang, bukan Betul. karangan saya. Betul. Dikecualikan tuh nilai. oleh kerahasiaan. Nilai rekam medis itu kecuali. Kalau Nah, Mas, itu ijazah, pun di KPU pun semuanya ini Oke. KPU pun Ya, ini melakukan tafsirnya beda-beda. Nggak nafsirnya apa-apa. beda. Ya nafsir sendiri ya repot. Nah, bukan dong, KPU dong. KPU semua menafsirkan kayak begini. Ini Roy Suryo yang menafsirkan sendiri. Oh bukan Ya. saya. Undang-undang menafsirkan begitu. Undang-undang Dan dan kita sudah bangga. Mas, maaf ya Mas ya. KPU dimanapun melaksanakan undang-undang ini, bukan saya, bukan Roy Apa, Suryo. kok bisa KPU melaksanakan apa maksudnya? Ya, memang dikecualikan untuk mengenai pendidikan, Mas. Oh iya, apa Informasi hubungannya dengan KPU? Keterbukaan publik itu. Bentar. Apa hubungannya dengan KPU? Loh, KPU kan memverifikasi semuanya nih. Ya. Iya. Ya ini kan nggak semuanya melibatkan KPU. Diberikan informasi ke publik oleh KPU nih, ya kan? Iya. Tapi masalah pendidikan tidak boleh kecuali yang bersangkutan itu yang mengeluarkan. Benar nggak, saudaraku?